Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang kata ulang. Yang pertama, yang kedua idiomatik, dan yang ketiga makna gramatikal frase. Langsung saja ya. Kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Kata berulang atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata berimbuhan, maupun kata gabung. Dan arti dari kata ulang yaitu yang terjadi sebagai hasil reduplikasi, misalnya sehari-hari, dedaunan, dan lain sebagainya. Untuk membedakannya dengan bentuk kata ulang yang bukan kata ulang adalah bahwa kata ulang sebagai ciri utamanya ialah pasti memiliki kata dasar. Di sini ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang kata ulang. Yang pertama ada Sujipto tahun 1995 halaman 109 yang mengatakan pengertian pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar baik secara utuh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Yang kedua, di sini ada Ramlan tahun 1985 halaman 57. Dengan pengertiannya adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Yang ketiga ada Muslih tahun 1990 halaman 48. Pengertian proses pengulangan adalah peristiwa pembentukan kata dengan jalan mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afiks maupun tidak. Yang keempat ada Supeno 1982 halaman 20. Pengertian kata ulang menurut Supeno adalah kata hasil perulangan bentuk dasar baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Selanjutnya di sini ada macam-macam kata ulang. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata ulang berdasarkan bentuk, dan yang kedua, kata ulang merubah makna. Yang pertama, kata ulang berdasarkan bentuk dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, dwipurwa. Sebagian contohnya kata leluasa atau sesaji. Yang kedua, dwilingga. Contohnya bapak-bapak, anak-anak. Dan yang ketiga, ada kata ulang berubah bunyi. Contoh untuk kata ulang berubah bunyi itu teka-teki, mondar-mandir. Yang keempat, ada kata ulang berimbuhan. Contoh kata ulang berimbuhan seperti tarik-menarik, maaf-memaafkan. Dan yang terakhir, kata ulang semu. Contohnya kupu-kupu, laba-laba. Selanjutnya ada kata ulang merubah makna. Yang pertama, menyatakan kesamaan. Contoh, Ani mempunyai sifat yang keibu-ibuan. Yang kedua, menyatakan saling. Contoh, saling maaf-memaafkan adalah perbuatan terpuji. Yang ketiga, menyatakan jamak dan beragam. Contoh, ibu membeli sayur-mayur di pasar tradisional. Yang keempat, menyatakan intensitas. Contoh, saya dan keluarga jalan-jalan ke pantai Kute. Yang kelima, menyatakan bilangan. Contoh, Dika membagikan sembako satu persatu kepada orang yang membutuhkannya. Dan yang keenam, menyatakan keadaan atau situasi. Contoh, singa itu memakan mangsanya hidup-hidup. Yang ketujuh, menyatakan suatu bentuk kegiatan. Contoh, ibu diundang untuk memasak di acara pernikahan tetangga. Berikutnya ada makna dan fungsi kata ulang. Yang pertama, perulangan kata benda. Yang dimaksud dengan perulangan kata benda itu makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk kata dasar atau kata benda. Menyatakan benda itu bermacam-macam.
seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Yang kedua, perulangan kata kerja. Makna yang terkandung dalam perulangan tersebut adalah dalam bentuk dasar kata kerja, menyatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang ataupun beberapa kali. Contoh dalam perulangan kata kerja itu meloncat-loncat, menyebut-nyebut, menari-nari, melayang-layang. Yang ketiga, perulangan kata sifat. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata sifat. Misalnya berjalan cepat-cepat, kerjakan dengan baik-baik. Yang keempat, perulangan kata bilangan. Makna perulangan kata bilangan yaitu perulangan kata satu menjadi satu-satu, memberi makna satu demi satu. Contohnya adalah peserta ujian masuk ruangan itu satu-satu. Di sini ada prinsip-prinsip pengulangan. Ada 2 bagian. Yang pertama, pengulangan tidak mengubah golongan atau kelas kata dari bentuk dasar kata ulang. Kata benda yaitu sepatu. Kata kerja pun demikian, berkejar-kejar atau berkejaran. Kata sifat yaitu bagus-bagus. Yang kedua, ada bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa sehari-hari, yaitu memperbincang-bincangkan, kata dasarnya memperbincangkan. Yang kedua, bersalam-salaman, kata dasarnya bersalaman. Materi yang kedua ialah idiomatik. Di sini idiomatik atau yang biasa disebut idiom ialah ungkapan bahasa berupa gabungan kata frase yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan unsur makna yang membentuknya. Makna idiomatik sendiri ialah makna kata yang terdapat pada kelompok kata tertentu yang tidak dapat ditelusuri asal-usul kemunculannya. Seperti contoh di bawah ini. Banting tulang artinya kerja keras. Yang kedua adalah angkat kaki, artinya kabur. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, makna gramatikal frase. Di sini makna gramatikal frase atau makna gramatikal struktur ialah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatikal pengimbuhan, pengulangan, pemajemukan. Makna gramatikal ialah makna yang timbul akibat peristiwa tata bahasa, yaitu proses meletaknya bentuk kata morfem yang satu dengan bentuk yang lain. Frase sendiri itu adalah sebuah satuan yang terdiri berdasarkan 2 kata atau lebih yang menduduki satu makna gramatikal, gabungan dari 2 kata atau lebih, namun tidak dapat membentuk kalimat sempurna karena tidak memiliki predikat. Ciri-ciri frasa. Yang pertama adalah frasa terdiri berdasarkan dengan 2 kata atau lebih. Yang kedua, frasa menduduki fungsi gramatikal pada sebuah kalimat, seperti subjek, predikat, objek, dan lainnya. Yang ketiga, frasa mempunyai satu makna gramatikal. Yang keempat, frasa bersifat non-predikatif, yaitu frasa bisa menduduki fungsi sebagai predikat, tetapi bukan sebuah kumpulan kata yang mempunyai predikat seperti kalimat. Jenis-jenis frasa berdasarkan unsur pembentuk, yaitu dibagi menjadi 2, frasa endosentris, yang kedua eksosentris. Berdasarkan makna, yang pertama frasa biasa, yang kedua frasa idiomatik. Yang ketiga, berdasarkan kelas kata, yaitu pertama frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa preposisi, frasa numeralia, dan yang terakhir frasa konjungsi. Di sini ada contoh frasa endosentris, yaitu 2 pria di kelas. Yang kedua, contoh frasa eksosentris. Contohnya adalah kedua orang itu mengadakan jual beli. Unsur pusatnya adalah jual beli. Contoh frasa biasa yaitu ayah membeli kambing jantan. Yang kedua ada contoh frasa idiomatik, yaitu Dina orangnya sangat ringan tangan. Di sini ada contoh selanjutnya yaitu frasa nomina atau yang disebut kata benda. Contohnya ialah gerobak itu berwarna hitam. Yang kedua, frasa verba atau kata kerja, sedang mencuci. Frasa adjektiva,
kata sifat. Rumahnya indah sekali. Frasa preposisi atau kata depan. Di depan sekolah. Yang kelima, frasa numerilia, kata bilangan, yaitu 57. Jadi, untuk kesimpulan dari 3 materi tersebut ialah kata ulang reduplikasi, yaitu kata kajian yang dibentuk dengan pengulangan kata. Kata ulang tersebut dapat ditinjau dari segi bentuk kata ulang, dan fungsi kata ulang. Idiom sendiri ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dijabarkan. Setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Ungkapan idiomatik adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa, karena para pemakai bahasa mau tidak mau harus tunduk pada aturan pemakainya. Terima kasih.